Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, dan berkolaborasi. Dengan saya Nurul Mukaromah, dan kita kedatangan tamu spesial. Hari ini kita akan bicara soal salah satu keterampilan paling krusial di era modern, yaitu public speaking. Di episode kali ini, kita akan mendalami teknik, pengalaman, dan tips praktis dari narasumber yang luar biasa ini. Halo Mbak Nabila. Hai juga. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Mbak Nabila dan bagaimana Mbak Nabila mulai tertarik belajar public speaking? Oke, boleh banget. Sebelumnya teman-teman kenali, nama aku Nabila. Aku kebetulan alumni dari SMK Miftahul Ulum juga, angkatan 2022. Terus kesibukan aku akhir-akhir ini, aku lagi aktif ikut kelas Zoom meeting, Zoom kelas gitu, sama webinar-webinar tentang mendalami skill public speaking, yaitu untuk aku bisa mendapatkan sertifikasi sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan di organisasi yang aku daftar ini gitu. Menurut Mbak Nabila, apa sih arti dari public speaking di era sekarang? Menurut aku, public speaking ini salah satu soft skill yang penting banget dipelajari sih. Even kamu seorang dokter atau guru, bahkan orang tua sekalipun, apalagi yang kerjanya ketemu dengan banyak klien, meyakinkan banyak orang, itu kita butuh skill public speaking itu. Karena di era sekarang ini kita banyak berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, kalau kita tahu teknik dan tipsnya, pasti kita mempermudah untuk berkomunikasi kan. Apa hal pertama yang terlintas di pikiran Mbak Nabila saat mendengar kata public speaking? Oke, yang terlintas pertama kali. Jadi gini, aku waktu belajar ini coach aku bilang kalau public speaking itu salah satu skill, bukan bakat, dan semua orang itu bisa melatihnya. Kita bisa punya itu, nggak harus patokannya orang introvert itu nggak bisa public speaking, tapi orang extrovert itu bisa, karena mereka bisa lebih percaya diri berbicara di depan umum. Itu nggak sama sekali, itu nggak bisa menjadi patokan untuk belajar public speaking. Orang introvert pun juga pasti bisa. Bahkan fun fact-nya, banyak orang-orang yang hebat di bidang komunikasi ini, public speaker yang lain itu kebanyakan orang introvert. Nah, kenapa? Karena ini mereka punya mindset yang bagus. Terus juga walaupun kita introvert, extrovert, itu kita butuh yang namanya belajar teknik juga. Mungkin perbedaannya, orang introvert butuh sesuatu yang mendorong untuk memulai, untuk melakukan sesuatu baru. Tapi kalau orang ekstrovert, mungkin mereka butuh yang namanya tahu struktur dan tahu jeda di mana mereka harus berhenti, karena kebanyakan bicara tapi nggak ada apa-apanya juga kan pasti nggak bermanfaat juga buat audiens. Jadi sama-sama, walaupun dia extrovert, introvert, semua itu butuh yang namanya belajar. Oke, dulu sebelum Mbak Nabila belajar public speaking tuh punya pengalaman apa aja? Ini dalam konteks pengalaman kerja, betul? Iya. Oke, pengalaman kerja. Waktu pertama kali aku lulus, aku pernah bekerja di salah satu PT ini, pabrik yang mengelola sarang burung walet. Di situ aku dapat posisi menjadi operator packing. Sama kalau lagi gak ada packingan, mungkin aku bantu-bantu itu sih, data analyze, karena mungkin mereka juga tahu aku punya basic bisa komputer, jadi aku bantu-bantu di bidang itu. Berarti sebelum ke public speaking Mbak Nabila kerja jadi? Iya, kerja di pabrik. Iya. Terus apa yang membuat Mbak Nabila akhirnya memutuskan untuk serius belajar public speaking? Mungkin karena ini pekerjaan yang baru ini kan, aku itu jadi salah satu guard di restoran. Nah, terus dari semua anggota, mungkin aku yang diberi kepercayaan untuk melakukan
yang namanya safety induction. Jadi setiap ada karyawan baru atau klien yang sedang mengadakan event di tempat itu, yang booking tempat itu, mereka memerlukan yang namanya itu safety induction. Safety induction itu kayak penjelasan atau prosedur tentang mengevakuasi diri saat terjadi bencana alam maupun bencana buatan gitu. Jadi itu kan sama aja kita berbicara di depan umum. Nah, mulai dari situ nih aku terbesit. Ternyata waktu pertama kali aku coba kan, ternyata materi sama latihan aja itu nggak cukup. Kita butuh teknik-teknik yang lebih dalam gitu. Nah, dari situ aku mulai kepikiran belajar public speaking. Ternyata sengaruh itu. Terus aku juga merasa kalau waktu aku belajar ini ternyata banyak juga maksudnya banyak juga pelajaran-pelajaran yang aku ambil. Tapi waktu itu aku masih otodidak, belum seserius ini. Gitu. Dari situ sih mungkin terbesitnya. Ya. Aku pengen tahu nih kapan Mbak Nabila tuh pertama kali tampil public speaking di depan umum. Pertama kali tampil di depan umum, sejujurnya lupa, nggak terlalu ingat, karena juga kan kita presentasi di kelas itu juga tampil di depan umum kan ya. Mungkin kalau yang ngerasain pressure-nya itu waktu jadi MC di acara wisuda. Nah, itu sih kerasa banget pressure-nya aku ngomong di depan umum, padahal dulu aslinya aku nggak seberani itu orangnya, cuman ya emang aku mau keluar dari zona nyaman itu. Jadi aku coba, ya waktu pertama kali nyoba itu aku juga ngelakuin kesalahan. Waktu itu salah sebut nama kalau nggak salah sebut nama orang penting lagi kan. Ya waktu itu sih pertama kali yang aku inget aku tampil di depan umum. Ya. Pernah coba rekam diri sendiri untuk evaluasi, gimana rasanya? Kalau buat ngerekam jarang banget sih, bahkan aku nggak pernah kecuali kalau pas lagi ada lomba ya, karena kita butuh detailing. Dan kalau ngerekam itu juga aku pun nggak mau yang ada monitornya kita bisa lihat pantulan diri kita, aku nggak bisa, aku gampang ke distract soalnya orangnya. Mungkin latihan yang sering aku jalani kalau waktu aku ada kegiatan mau tampil di depan umum gitu, mungkin aku ya latihan di satu ruangan aja sendirian biar fokus. Terus kalau ada orang mungkin aku mojok ngadep dinding atau ngadep ke pintu gitu sih, lebih efektif. Ya. Bagaimana reaksi orang sekitar Mbak Nabila ketika tahu Mbak Nabila itu sedang belajar public speaking? Reaksi orang di sekitar, aku belum pernah tanya langsung ke mereka sih, tapi mungkin dari orang tua sendiri mensupport adanya aku mempelajari ini, karena ya emang mereka mungkin mengarahkan, tapi kan yang selebihnya aku yang menjalankan gitu. Kan banyak orang grogi di depan umum. Apa yang sebenarnya membuat seseorang merasa gugup saat bicara di depan orang lain? Oke, jadi gini teman-teman, aku pernah diingetin kan, kamu itu harus berani maju dulu. Nah, kalau masalah gugup itu artinya pikiran kita terfokuskan ke hal-hal yang salah. Pikiran kita fokus gimana sih orang-orang itu nilai kita, gimana ya penampilan kita. Akhirnya kita berusaha untuk terlihat oke. Kita nggak mau jelek gitu di depan umum. Itu yang ngebuat kita jadi terbatas, takut untuk memulai gitu kan. Nah, gimana cara ngatasinnya? Itu kita perlu switch pikiran kita. Kita perlu yang namanya self understanding. Kita pahami diri kita dahulu, terus kita kenali diri kita, baru kita cari tahu nih, kita butuh spirit apa untuk mendorong diri kita. Kita harus tahu apa yang kita butuhkan untuk diri kita, apa tujuan kita, alasannya kita ngelakuin ini tuh apa gitu. Jadi fokus kita harus dialihin ke situ, biar pesan yang kita sampaikan juga dapat diterima dengan baik oleh audiens. Nah,
cara untuk nanganin gugup ya tadi. Cara buat nanganin gugup mungkin banyak teknik, tapi kita perlu tahu dulu kan, kita perlu kenali diri kita dulu itu tadi. Kita bisa banyak yang ngajarin latihan pernafasan juga, itu mungkin bisa dilakukan. Terus ada juga kalau misal mau tampil gugup gara-gara ngelihat banyak orang kita jadi ciper, jadi takut gitu. Itu biasanya kita bisa alihin ngajak ngobrol seseorang, basa-basi gitu kan. Jadi fokus kita bisa teralihkan gitu. Kalau Mbak Nabila sendiri pernah nggak merasa gugup? Terus gimana ngatasinnya? Pernah banget sih ngerasa gugup. Bahkan sampai saat ini pun juga sering gitu kayak ngerasa nervous aja sebelum mulai. Nah, untuk cara ngatasinnya itu tadi, mungkin aku nggak mau terlalu memfokuskan diri aku terhadap pandangan orang lain. Yang aku mau cuman, yang aku ingat itu tujuan aku ngelakuin ini biar pesan yang aku punya tersampaikan ke audiens dengan baik, itu aja. Terus mungkin aku nanganin dengan ini sih biasanya, minum air putih, itu penting. Bisa ngebantu juga. Terus aku kalau misal nih kita udah di stage, di tengah-tengah mau tampil, itu jangan langsung bicara dulu, itu ngaruh banget. Aku pernah ngelakuin itu, kayak langsung maju terus langsung ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu kalimat habis, nafas aku juga habis. Nah, itu karena aku terlalu nervous. Jadi kita naik panggung dulu, terus kita rasakan dulu, ya tarik nafas sambil senyum. Mungkin itu sih yang bisa ngebantu. Jadi kita butuh persiapan sebelum itu. Metode belajar atau latihan seperti apa yang paling membantu Mbak Nabila sampai sejauh ini? Buat metodenya sendiri, aku nggak pakai metode yang susah-susah sih, cuman itu tadi aja. Aku lebih ngefokusin buat self control. Terus kalau untuk materi, mungkin aku perlu tahu strukturnya aja. Terus aku tulis poinnya. Nanti aku bisa bawa poin-poin itu buat maju ke depan. Kalau misal aku lagi ngeblank, nggak inget apa-apa, aku bisa baca poin-poin itu. Terus kalau untuk latihan, mungkin aku lebih prefer latihan sendirian. Tapi kalau tetap mau pengoreksian itu aku juga perlu didampingi buat ngelihat evaluasi apa yang kurang dari aku gitu. Kalau boleh tahu nih, bagaimana cara melatih intonasi, gestur, dan kontak mata dalam public speaking? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi intonasi ya. Untuk intonasi sendiri mungkin di sini sering dengar yang namanya smiling voice, berbicara dengan tersenyum, berbicara dengan ekspresi. Itu sangat membantu untuk kita menyampaikan sesuatu. Karena kalau kita penyampaiannya lempeng-lempeng aja, nggak ada ekspresi, terus nggak tahu juga kita mau berhenti di mana, titik komanya di mana, kan juga nggak enak didengar. Kecuali kita pakai ekspresi, jadi kelihatannya kita lebih antusias. Nah, biasanya teknik ini tuh sering digunakan sama penyiar radio, voice over, karena mereka menyampaikan pesan secara secara verbal, karena nggak ada visualnya, cuman suaranya aja kan. Jadi gimana caranya suara itu harus menarik. Nah, itu pakai teknik smiling voice itu tadi. Terus mungkin juga ada yang namanya variasi intonasi. Variasi intonasi ini biasanya digunakan kayak adanya penekanan kalau mau ngomongin pesan yang penting banget, ngomongin poin penting, itu harus ada penekanan. Terus mungkin menggunakan nada tinggi untuk pertanyaan, menggunakan nada rendah untuk pernyataan yang lebih serius gitu. Terus yang kedua tadi gestur ya. Untuk gestur itu juga sering udah dipelajari di sekolahan, kalau ada yang namanya teknik gestur box. Jadi itu perumpamaan di dalam diri kita ada box yang membentang dari
bahu ke pinggang, terus tangan kita ada di tengah-tengah sini. Nah, di sini tempatnya tangan kita. Nggak mungkin dong di belakang, nggak mungkin di samping, apalagi di atas kan nggak. Paling pantas kan di depan sini kan. Jadi kita bisa menyampaikan pesan secara verbal dan non-verbal dengan baik, enak dipandang, enak didengar. Terus juga mungkin penggunaan gesture ini, gesture tangan ini ada yang menggunakan jari untuk menyebutkan poin-poin biar lebih jelas. Terus, nah kalau pas menyampaikan sesuatu kan tangan kita selalu terbuka gini kan, nggak mungkin ngepel gini kan, pasti kan selalu terbuka. Itu menandakan bahwa kita itu terbuka, kita menyampaikan sesuatu secara jujur dan terbuka. Terus saat kita mengulurkan tangan ke depan, itu artinya kita mengajak audiens kita untuk ikut berpartisipasi dalam situasi ini. Terus juga bisa untuk menggambarkan menggambarkan ukuran kecil, besar. Nah, mungkin itu macam-macam penggunaan gestur. Terus yang terakhir, apa tadi? Kontak mata. Oke, kontak mata. Sebenarnya kontak mata nggak ada teknik khusus. Yang penting itu kita menjangkau semua audiens. Cuman waktu aku belajarnya, aku dikasih tahu ada yang namanya pola Z dan W. Mungkin aku lebih nyaman menggunakan pola Z. Nah, pola Z ini kita berbicara. Jadi kita menjangkau audiens kita dari samping kiri belakang, terus ke samping kanan belakang, terus menuju ke tengah, terus ke samping kiri depan, ke samping kanan depan. Kan itu polanya Z. Nah, itu menunjukkan bahwa kita bisa menjangkau semua sudut ruangan itu kan. Jadi ya nggak cuman harus hadap lurus ke depan gitu. Jadi kita bisa mengajak audiens kita untuk memahami kita. Terus ada juga orang yang gini, kalau kita maju ke depan nih, audiensnya kelihatan ngeintimidasi, terus kita ngerasa terintimidasi itu tadi, mungkin bisa alihin pandangan, cari orang yang lebih sering senyum, yang jadi kelihatan lebih ramah gitu kan ya. Aku biasanya ngalihin pandangan ke orang terdekat, paling deket sama stage, atau juga ke orang yang aku kenal, karena mungkin kita ngerasain feel yang sama. Akhirnya aku bisa lebih enjoy dalam penyampaian karena ngelihat orangnya juga kelihatan antusias gitu ke kita, gitu sih. Bagaimana cara mengelola pikiran negatif sebelum tampil? Nah, ini dia kenapa kebanyakan orang itu punya pikiran negatif sebelum tampil, karena mereka ini terlalu terpikir bahwasanya gimana orang luar itu menilai kita, gimana orang luar itu melihat kita. Akhirnya kita berusaha tampil sebaik mungkin. Nah, kita terfokuskan ke itu tadi, akhirnya kita lupa tujuan awal kita itu menyampaikan pesan loh buat audiens. Itu sebenarnya gini, si public speaking ini adalah salah satu skill untuk keluar dari zona nyaman secara terstruktur. Semua orang bisa memulai hal baru kalau dia mau, ya kan. Jadi dengan public speaking ini, kalau misal kita coba terus kita berhasil menyampaikan pesan audiens, nah yang kita dapat bukan cuma itu aja, kita juga bisa tahu ternyata kalau kita itu bisa melakukan itu, bahkan lebih baik daripada yang kita pikirkan sebelumnya, gitu sih. Jadi buat ada rasa takut atau kurang percaya diri, nah itu kita lakukan, karena kalau kita nggak melakukan itu, gimana bisa tahu kita bisa atau enggak. Jadi yang pertama kali harus diingat itu coba aja dulu gitu. Bagaimana cara Mbak Nabila membagi waktu antara belajar public speaking dan keseharian lainnya?
Membagi waktu sejauh ini sih pembagian waktunya nggak kayak yang gimana-gimana, karena kelas ini juga seringnya dilakukan secara online. Mungkin kalau pertemuan juga nggak nentu kapan kan, jadi aku biasanya ya mengikuti sesuai jadwal aja, dan itu ternyata nggak mengganggu keseharianku juga kan. Yang penting aku bisa belajar, dapat ilmunya, itu sih. Kalau boleh tahu, apakah Mbak Nabila tuh pernah ngalami ngeblank pas bicara? Terus gimana cara menghadapinya? Ngeblank ya. Nah ini kalau misal kita ngeblank di tengah kalimat, padahal kalimatnya belum selesai, itu susah juga sih. Kecuali kalau kita ngeblanknya pas di akhir kalimat, terus kita lupa poin selanjutnya kita mau ngomongin apa, kan masih bisa lihat catatan. Karena kan nggak ada yang mengharuskan untuk kita lepas buat ngelihat catatan kan. Nah kalau misal ngeblanknya di tengah-tengah kalimat ini, itu jadi tambah-tambah susah sih, karena kita udah ngeblank terus panik lagi. Kita kan berhenti di tengah-tengah, nanti audiens mikirnya gimana. Tapi itulah pentingnya self control. Kita harus tetap berusaha tenang, karena kalau misal kita panik pasti suasana juga jadi nggak enak kan. Jadi yang pertama tenang, terus ambil nafas sambil senyum, terus menandakan kalau ya kamu itu siap, cuman lagi lupa materi aja gitu kan. Terus baru bisa lihat poin-poin yang udah dirangkum tadi waktu latihan itu, terus nanti baru mulai berbicara gitu. Seberapa penting persiapan sebelum tampil? Apa aja yang perlu dipersiapkan? Persiapan sebelum tampil, oke, coach aku sih bilang kalau preparation is everything. Persiapan itu segalanya. 90% kesiapan kita itu dari persiapan itu tadi kan. Tapi di luar kita ngomongin kesiapan materi, kesiapan teknik yang udah dipelajari, sama latihan yang udah kita lakukan sebelumnya, ada satu yang kita perlu tahu. Ada satu yang kita perlu perhatikan juga, yaitu self awareness. Kita harus sadar. Kita ambil contoh sekarang. Aku sekarang lagi sadar kalau misal aku lagi ketemu sama kamu, terus kamu mewawancarai aku, kamu mengulik apa yang ada di pikiran aku, pengalaman aku, terus aku sadar ada ruangan ini, terus aku sadar di sini juga ada kamera, aku sadar di sana ada tim. Nah, kesadaran seseorang adalah dimana kalau perasaan, pikiran, dan tubuh kita hadir di situ. Kalau misalnya aku hadir di sini, aku siap kamu wawancarai, tapi ternyata pikiran aku di luar sana mikirin, jadi aku kayaknya lupa bawa dompet deh, nanti aku pulang bensinnya cukup nggak ya, aku kepikiran gitu, padahal aku lagi berbicara sama kamu. Nah, aku jadi nggak bisa denger itu kan, apa pertanyaan kamu, nggak tahu konteksnya apa, bahkan aku juga nggak bisa menyusun isi atau jawaban yang mau aku kasih ke kamu, akhirnya nggak memenuhi ekspektasi. Jadi kalau teman-teman berada di suatu tempat, hadirlah penuh di situ, fokuskan kamu satu di situ. Kalau apa ya kata bahasa Jawanya itu be present. Pokoknya maksimalin diri kamu, itu sih pesan yang penting. Kalau boleh tahu nih, bagaimana cara Mbak Nabila menjaga semangat agar tetap konsisten dalam belajar? Oke. Biar konsisten gini, aku selalu diingetin buat nggak apa-apa kita berproses pelan-pelan, nggak apa-apa kok kita ketinggalan dari yang lain, tapi kita tetap mau berjalan gitu. Di sini public speaking itu nggak ada rahasia sama sekali, bener-bener nggak ada
rahasianya, nggak ada teknik khusus untuk belajar public speaking ini tuh nggak ada, kecuali ya latihan. Maka dari itu kita perlu memperbanyak pengalaman biar kita bisa mengevaluasi diri kita. Nggak ada kok orang-orang hebat di sana yang langsung jadi public speaker hebat. Pasti orang-orang public speaker yang hebat itu dulunya juga public speaker yang biasa aja, bahkan yang nggak bisa gitu. Tapi karena adanya pengalaman itu tadi yang membuat mereka menjadi orang hebat. Jadi intinya aku selalu diingetin gini sih ya, jalanin aja hari-hari kamu seperti biasa sampai kamu nggak sadar kalau kamu itu ada di tujuan yang kamu mau gitu. Jadi untuk progres kita tetap ada progres, karena walaupun pelan juga tetap namanya progres kan. Jadi lebih baik yang dari 1 ke 1,5, 1,7 baru kedua, tapi kita konsisten, daripada kita dari 1 terus langsung ke 5, akhirnya waktu kita nggak sampai ke sana kita nyerah. Nah, lebih baik gitu. Jadi berproses pelan tapi konsisten daripada langsung berekspektasi tinggi terus nanti cepat nyerah. Gimana cara Mbak Nabila menyusun materi yang enjoy dan tidak membosankan? Gini, yang tidak membosankan, kita mungkin di luar kendali audiens ya. Audiens bosan atau enggaknya itu juga dipengaruhi dari beberapa aspek juga. Cuman kita berusaha, yang terpenting kita dapat strukturnya, kita tahu apa yang mau kita sampaikan, langsung ke poin-poin pentingnya, nggak terlalu banyak tele-tele. Terus kalau aku biasanya suka ini sih, sisipin storytelling, kayak sisipin pengalaman pribadi aku. Terus juga kalau dari materi pernah bilang itu kasih pertanyaan terbuka, kayak siapa yang pernah melakukan seperti ini. Terus atau siapa nih yang relate sama pengalaman gini. Nah, jadi itu menandakan bahwa kita juga mengajak audiens buat berpartisipasi, jadi fokus mereka ke kita lagi. Tapi awalan salam pembuka itu juga penting banget. Kalau misal kita awal-awal udah ngomongnya pelan, salamnya pelan, itu nggak bakalan nyampe kan, dia ngomong apa sih gitu, nggak denger dari awal dia ngomong, itu kita juga nggak tahu dia ngomong apa. Nah, itu pentingnya belajar intonasi itu tadi. Apa topik favorit yang ingin Mbak Nabila kuasai dan dibawakan di depan umum? Sebelumnya aku belum pernah yang kayak ngasih materi ke depan umum ya, tapi mungkin kalau andaikan aku ada kesempatan, ya mungkin aku berbicara soal ini, soal public speaking, karena di sini kan aku juga bersedia untuk share pengalaman pribadi aku selama belajar di situ. Jadi aku mau tahu juga bahwa jadi aku juga mau tahu, aku mau ngasih tahu ke orang-orang kalau belajar public speaking itu mudah loh. Terus juga banyak pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita ambil dari sini. Ya mungkin aku bisa lebih pede membawakan materi ini. Oke, apa harapan Mbak Nabila untuk perjalanan public speaking di masa depan? Harapan aku untuk di masa depan, mungkin kalau aku berhasil, tapi harapan terdekatnya ini sih, karena aku kan ini lagi dalam masa pembelajaran. Nah, aku mau selesai dengan baik, terus aku bisa melakukan tes wawancara dengan lancar, akhirnya aku bisa ikut program dengan baik, bisa ikut kegiatan di organisasi ini. Untuk pengalaman public speaking aku harap ada pengalaman-pengalaman selanjutnya untuk aku, agar aku bisa berprogres ke depan, gitu aja sih. Oke. Nah, itu dia obrolan kita hari ini tentang public speaking.
Ingat ya, public speaking itu bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang berani jadi diri sendiri dan berani tersambung sama orang lain. Semoga cerita dan tips dari Mbak Nabila bisa jadi semangat baru buat para pendengar. Terima kasih sudah nemenin aku hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Cukup sekian dan tetap menjaga semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.